Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Di sini saya akan mereview materi ke-13 dengan tema wawasan Nusantara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Baik. Sebelumnya dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia. Namun demikian, timbul pertanyaan, apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dari lembaga mengenai istilah tersebut. Tokoh pertama yaitu Hasnan Habib. Hasnan Habib sendiri berpendapat bahwa kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial, budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Sedangkan menurut Wan Usman sendiri, yaitu wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kemudian dari Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, yaitu wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ada Lembaga Ketahanan Nasional di tahun 1999 memberikan pendapat bahwa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara secara etimologi yaitu berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari kata was-was atau dalam bahasa Jawa, yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang artinya pulau dan antara kata Nusa yang dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini kita bisa menafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara. Memiliki pandangan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris berarti antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta sendiri, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara yang dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa
yang dihubungkan oleh laut. Penamaan Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Kerajaan Majapahit atau kerajaan yang ada di Jawa, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan sebagai pulau-pulau di luar Majapahit atau di luar Kerajaan Jawa. Dalam kitab Negara Kertagama sendiri menjelaskan bahwa Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, kata Nusantara ini digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda. Pada acara Kongres Pemuda Indonesia yang kedua pada tahun 1928, digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu Indo yang berarti Hindu atau Hindia, dan Nesa atau Nesos yang berarti pulau. Dengan demikian, kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia yang merujuk pada wilayah atau sebaran pulau-pulau yang berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air, meskipun tampak bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau dan lautan yang luas, dengan kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Lantas, mengapa demikian? Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal tadi, bahwa esensi atau hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan wilayah. Persatuan wilayah bangsa Indonesia. Mengapa perlu adanya kesatuan wilayah? Mengapa juga perlu adanya persatuan bangsa? Sebelum itu, kita telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan dan kebutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah akibat dari aturan kolonial Belanda, yakni ordonasi di tahun 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah akan tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, akan tetapi juga merupakan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki heterogen atau heterogenitas bangsa yang ditandai dengan keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Cobalah seperti Anda mengemukakan mengapa bangsa Indonesia yang beragam ini harus kita pandang sebagai satu kesatuan.
Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan negara. Saat dewasa ini, pembangunan nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia saja. Sumber daya alam memiliki sifat terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sementara itu, pembangunan yang terus berkembang membutuhkan sumber pembiayaan yang semakin besar pula. Oleh karena itu, negara membutuhkan sumber pembiayaan di luar sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Lantas, sumber apakah itu? Sumber itu yaitu pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara, yang sekarang pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. Sehingga bisa disimpulkan bahwa fungsi anggaran atau pajak sendiri yakni berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara atau fungsi anggaran. Oleh karena itu sangat penting untuk kesadaran seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang telah berkategori wajib pajak, untuk membayar pajaknya sebagai kontribusi warga negara dalam membiayai pembangunan nasional. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih.